Dan yang kita rayakan bukan sekadar Muhammadnya, bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya adalah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Bahwa perjuangan Islam sejati, jihad sejati itu berada di kaum tertindas, berada di kaum miskin, kaum duafa. Merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, rekan juang sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang santai kita dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Kemarin kita sudah menghadirkan Wakil Ketua DPD PD Perjuangan Sumut bidang kaderisasi dan organisasi. Salah, bidang ideologi dan Kaderisasi. Jangan diambil. biar nggak salah lagi, silahkan Bang Aswan sebut nama dan jabatannya sendiri. Nanti malah aku salah, gawat. Nama saya Aswan Jaya. Kalau pakai gelar Dr. Haji Aswan Jaya, Sarjana Hukum, Magister Komunikasi Islam. Bikin jiper. Wakil Ketua Bidang Politik. Siap. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Aswan karena selain pengurus PD Perjuangan, beliau juga aktif di masyarakat sebagai salah satu tokoh alim ulama. Biasa khutbah Jumat juga di masjid, dan prestasi yang paling membahagiakan itu menjadi ketua BKM ya Bang ya, masjid tahu? Masjid Al Hidayah sebagai Ketua BKM, tapi nggak punya jadwal khutbah. Karena sengaja tidak mau mengambil jadwal khutbah. Karena terlalu sibuk ya. Oke, Bang, ini kan kita masih dalam rangka peringatan Bung Karno ya. Berapa hari kita masuk ke peringatan Bung Karno, kita semalam sudah cakap-cakap. Kenapa PD Perjuangan selalu menjadikan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Rangkaian peristiwanya seperti apa. Tapi kita hari ini akan bicara dalam konteks yang berbeda. Jadi, kita mau bicara hari ini pandangan tokoh agama Islam terhadap sosok Bung Karno itu sendiri. Karena kita kan tahu Bung Karno juga kan gurunya kan Haji Omar Said Cokroaminoto. Ya. Kemudian juga punya saudara seperguruan itu pendiri Darul Islam malahan kan. Ya. Dari Karajiman Kartosuryo kan gitu. Nah sebenarnya bagaimana hubungan Bung Karno dengan Islam itu sendiri? Ya memang tradisi santri di Jawa itu kuat ya. Ya. Karena ini tokoh-tokoh bangsa ini kan banyak dari Jawa dan mereka lingkungannya adalah tradisi santri. Ya. Tentu banyak belajar dari para ulama. Bahkan pemikiran-pemikiran soal gerakan pembebasan Indonesia, gerakan-gerakan terkait dengan kemerdekaan Indonesia, itu spirit keislamannya sangat kuat. Ya, karena ajaran Islam mengajarkan tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada apa. Nah, spirit itu didapat dari Soekarno Muda ketika dia mulai belajar mengaji, berbagai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, ini mewarnai cara berpikirnya Soekarno yang kemudian pemikiran-pemikiran lain juga masuk. Baik pemikiran-pemikirannya Karl Marx ya, karena inspirasi dari berbagai gerakan revolusi baik di Rusia dan di beberapa tempat yang lain. Nah, kenapa semangat itu ada, cara berpikirnya baik yang Islam masuk, yang kiri masuk, tengah masuk. Karena dalam rangka mencari jalan keluar untuk merdeka itu harus banyak jalan dan harus banyak ide yang diperlukan. Saya pikir itu penting untuk kita ketahui bersama ya. Nah, kalau berpikirnya Soekarno dalam konteks keislaman, memang beliau tidak merepresentasikan sebagai ulama, ya sebagai ulama, kalah dengan Asy'ari dan Hamka dan sebagainya itu, karena fokus beliau adalah melihat Nusantara ini sebagai satu kesatuan bangsa. Sebagai satu kesatuan bangsa, bahwa
Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Jawa, Melayu, Batak, Karo, dan sebagainya itu adalah satu kesatuan bangsa yang punya nasib sama, sedang dijajah, butuh kemerdekaan. Nah, sehingga karena cara berpikirnya kebangsaan, sehingga beliau tidak masuk dalam kategori golongan ulama, karena cara berpikirnya kebangsaan di sini, dan beliau memilih jalan kebangsaan itu sebagai bentuk mempersatukan Nusantara. Nusantara dalam hal ini adalah wilayah Hindia Belanda itu, karena kalau bicara Nusantara terlalu luas dia kan banyak sekali, tapi maka kita garis bawahi, kita batasin Nusantara dalam wilayah kolonial Hindia Belanda, gitu ya, kita batasin di situ. Nah, yang dimana beliau sadar betul ini bahwa kalau memakai satu semangat saja, satu ideologi katakanlah Islam saja, maka semangat kebangsaan itu akan hilang. Atau tidak mencapai cita-cita merdeka. Tidak bisa mencapai cita-cita merdeka itu. Nah, itu yang menjadi titik poin penting buat kita dalam memahami Soekarno itu. Terus begini Bang, bagaimana menurut Abang Bung Karno merumuskan sebuah rumusan Kronslag atau ideologi bangsa yang itu bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan, baik nasionalis, baik orang Islamis atau yang lain sebagainya. Soekarno itu banyak referensi dan rajin baca. Ya, itu pasti. Ya, ya pasti. Nggak nonton TikTok lah. Orang yang rajin baca dan banyak bacanya, tentu cara berpikirnya luas. Tidak terkungkung dalam satu pemikiran semata. Tidak parsial. Ya. Tidak parsial dan tidak tidak dibatasi oleh satu pemahaman atau satu keyakinan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, gagasan kebangsaan tadi berangkat dari semuanya sudah bergerak. Iya. Jawa dengan Jawa Timurnya, Jawa Tengahnya, Jawa Barat dan seterusnya itu bergerak. Sumatera bergerak, Sulawesi bergerak, semuanya bergerak untuk bicara soal kemerdekaan. Tapi semangatnya kedaerahan. Makanya ada ini ya, organ-organ kedaerahan Jog Ambon. Yang Java, yang Ambon, yang ini. Itu kan semangatnya kedaerahan ya, semangatnya kedaerahan. Dan ini sudah berlangsung lama, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ratusan tahun bahkan ya. Bahkan ratusan tahun klaimnya kan begitu. Makanya kan ada Aceh sendiri, Sumatera Utara. Iya, sendiri. Goro sendiri. Nah, dan di Ternate Tidore ada Sultan Babullah juga sendiri, Hasanuddin sendiri. Iya, jadi dengan gerakan yang terpisah-pisah itu, pengalamannya nggak ada yang menang. Menang di sini, kalah di sini, kalah di sana. Kan gitu. Terus nanti ya, Imam Bonjol kan? Iya. Imam Bonjol ketika sama-sama dengan Diponegoro, Belanda kan kewalahan company kan? Betul. Begitu kemudian Imam Bonjol Diponegoro disurutkan dulu, baru hantam Imam Bonjol, terakhir dua-duanya redup kan? Iya. Nah, sehingga kesadaran bahwa ini gerakan nggak boleh pisah-pisah, nggak boleh sendiri-sendiri, walaupun memang pada dasarnya ini bangsa yang berbeda-beda. Bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa ini kan bangsa yang berbeda-beda sejarahnya. Apalagi kemudian kita ketahui bahwa Nusantara ini banyak kerajaan-kerajaan yang membentuk bangsa-bangsanya sendiri, kan begitu. Nah, sehingga untuk bisa keluar dari persoalan yang sama, yaitu penjajahan, maka Soekarno ide persatuannya, ide kebangsaannya ini harus dia terus sampaikan sehingga dia membentuk Partai Nasional Indonesia. PNI itu sebagai bentuk bahwa ini kita satu kesatuan. Perserikatan dulu. Oke, perserikatan dulu ya. Baru 2027 ya. Partai 2025 kalau nggak salah ya. 2025 pula. 19. Nah, kan perserikatan. Nah, ini harus disatukan dalam satu kesadaran yang sama. Kita punya musuh yang sama. Kita punya emosi yang sama. Kita punya cita-cita yang sama. Kalau kita perjuangkan sendiri-sendiri, maka sulit untuk menang. Nah, sehingga beliau menyatukan ini. Menyatukan kesadaran ini, sehingga berhasil
ya, berhasil mulai dari persoalan dari peristiwa Kongres Pemuda dan seterusnya. Gitu. Baik, Bang. Pandangan Abang sebagai cendekia Muslim, apakah rumusan dari Pancasila yang digali dari Bumi Nusantara oleh Bung Karno itu menjadi jalan tengah dari keterpisahan-keterpisahan gerakan ini? Atau memang itu kebutuhan bangsa ini, Pancasila tadi? Kebutuhan. Kebutuhan ya. Jadi kesadaran bahwa kita punya keyakinan terhadap monoteis itu tinggi. Kesadaran bahwa ada kekuatan goib Ya. yang mempengaruhi gaya hidup dan daya hidup di Nusantara itu tinggi. Apakah yang monoteis atau yang tidak monoteis? Ada yang nyembah Tuhan, ada yang nyembah pohon, batu, dan lain sebagainya. Tapi buat Soekarno itu adalah ini pemahaman religi. Tapi pada dasarnya kan tidak ada yang ateis, semuanya kan teis ya kan. Teis ya. Tuhan gitu. Bertuhan. Cuman bentuk Tuhannya yang mereka terjemahkan berbeda-beda. Bentuk pengamalan terhadap ketuhanan Iya, itu ya. itu yang berbeda-beda. Sehingga ketika semangat ini ada, spirit religi ini ada, maka ada potensi untuk disatukan. Iya. Oke, ada potensi untuk disatukan. Kedua, kenapa ide dia ketika pidato di 1 Juni Ya. ya, bahwa untuk syarat kita merdeka ini ya harus kesadaran satu bangsa ini dulu kita selesaikan. Sepanjang kesadaran satu bangsa tidak kita selesaikan, tidak kita pahami bersama, tidak kita lakukan bersama, maka untuk menuju Indonesia merdeka itu akan jadi omong kosong. Dalam kata lain bahwa ketika ditanya kamu siapa harus ada satu jawaban. Iya. Bukan saya orang Sumatera, saya orang Bukan, Jawa, saya bukan. Tapi ketika tanya Kak, siapa kamu adalah Indonesia. Indonesia. Itu maksudnya, Dari mana Indonesia itu ada? itu maksudnya ya. Iya, jadi jadi Soekarno membawa dulu bahwa kita ini satu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Kenapa ada kata Indonesia yang sebelumnya tidak dikenal? Karena kata Indonesia ini kan baru dipublikasikan di 1858 ya kalau nggak salah. Itu oleh Robert Richardson Logan kan. Itu dia menulis jurnal kalau sekarang Singapura itu jurnal itu. Waktu itu beliau memetakan peta dagang sebenarnya. Peta dagang mana wilayah yang Hindia Belanda dia petakan sebagai Indonesia. Jadi pulau-pulaunya orang-orang Indo. Gitu. Yang wilayah peta Inggris itu wilayah kekuasaan Inggris dipetakan Melayu Nusa kan. Jadi wilayah Melayu Nusa sehingga sekarang jadi Malaysia. Indonesia itu menjadi Indonesia. Nah ini kemudian diadopsi oleh para tokoh bangsa kita belajar di Belanda, belajar di mana-mana, membaca jurnal itu loh. Ternyata wilayah Hindia Belanda ini disebutkan Indonesia gitu loh. Jadi untuk kenapa tidak lagi memakai kata Nusantara, tidak lagi memakai wilayah kerajaan, karena memang ternyata wilayah Karasidenan atau kolonial Belanda itu disebutkan di internasional itu Indonesia. Maka itu diadopsilah kata Indonesia itu sebagai satu kata yang mempersatukan bahwa kita ini Indonesia dengan makna bahwa lawan kita Belanda. Kan gitu. Jadi sebuah identitas. Sebuah identitas. Nah, kenapa ide bangsa ini bisa dilahirkan sedemikian rupa dan diyakini ini bisa diterima? Karena sejarah kita menjadi satu bangsa ini sudah berlangsung beberapa kali. Jadi sebagai bangsa Indonesia ini kan bangsa yang untuk ketiga kalinya. Yang pertama kita dijadikan satu bangsa, yaitu bangsa Sriwijaya. Bubar, lalu disatukan lagi menjadi satu bangsa oleh Majapahit, menjadi bangsa Majapahit. Itu yang dikatakan Soekarno kan dalam pidatonya kita ini menjadi bangsa Indonesia bukan hal baru. Menjadi satu bangsa bukan hal baru. Kita sudah 2 kali menjadi satu bangsa, Sriwijaya dan Majapahit. Dan ini untuk ketiga kalinya kita menjadi satu bangsa. Semangat bangsa di Majapahit dan Sriwijaya itu mampu memerdekakan Nusantara ini sedemikian rupa dan semakin kuat sekian ratus tahun gitu loh. Nah ini yang disampaikan oleh Soekarno. Oke. Lalu dalam perspektif Islam bagaimana nih? Ya. Dalam perspektif Islam bagaimana melihat satu bangsa ini? Nah.
dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang menyatakan bahwa kamu itu diciptakan dari suku-suku, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Saling mengenal itu apa? Untuk saling menyatukan. Walaupun berbeda-beda, tapi ini tetap satu kan begitu, Bhinneka Tunggal Ika aja dia terjemahannya kan gitu. Tetap satu di situ. Satu semangat, satu cita-cita, satu tujuan kan, satu identitas dan satu identitas di situ. Nah, jadi semangat Islam dia masukkan kepada semangat kebangsaan, sehingga idenya itu bisa diterima oleh agama lain. Kalau dia bilang ini Islam kan, nanti bangsa lain juga agama lain juga agak bagaimana melihatnya kan begitu. Nah, disambung kemudian semangat berbeda-beda suku, bangsa-bangsa dan sebagainya untuk saling mengenal disambung dengan semangat yang kedua kan, internasional itu. Walaupun kita berbeda bangsa, berbeda negara, berbeda ini, tapi kita satu rumpun masyarakat dunia yang harus punya hubungan satu sama lain. Itulah kesamaan nasib. Semangat silaturahim tadi itu kan. Nggak bisa, kita harus sama karena ini sama-sama makhluk Tuhan kan begitu. Tapi silaturahimnya kan sampai Asia Afrika ya. Sampai Asia Afrika. Tapi bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi taman sarinya, menjadi sarinya bangsa-bangsa yang tertindas ya, gitu, begitu dia. Dan itu berhasil kan? Berhasil. Prinsip Islam itu adalah bahwa perjuangan Islam sejati, jihad sejati itu berada di kaum tertindas. Berada di kaum miskin, kaum duafa, anak musta'afin. Bahasanya fakir miskin, gitu kan? Kan itu jihad, memerdekakan mereka yang tertindas, mereka yang miskin, mereka yang fakir, mereka yang anak yatim, janda. Itulah jihad tertinggi, memerdekakan mereka itu. Sehingga ayo kita sama-sama nih beri kemanusiaan atau internasionali tadi dengan satu masyarakat yang tertindas, kita satukan menjadi satu kekuatan untuk kemanusiaan. Dan Bung Karno kemudian menyebut Ustadz Apin ini sebagai marhain. Oh, jadi kan. Kita lanjut Bang ya. Oke. Lanjut ke kita isap rokok loh. Isap rokok dulu. Santai ini. Aku mau tahu Bang. Barangkali juga rekan juang penonton kita juga ingin tahu apa sih jasa Bung Karno ini terhadap Islam? Nggak bisa kita terjemahkan satu persatu karena seluruh perjuangan Soekarno untuk umat manusia, terutama terkhusus masyarakat Indonesia yang mayoritas itu Islam. Oke. Menyelamatkan Indonesia, kalau kita mau istilahnya semangat spirit keislaman, itu menyelamatkan Islam sesungguhnya. Jadi kalau ditanya jasanya apa? Ya menyelamatkan umat Islam yang 90% pada saat itu merdeka. Menyelamatkan umat Islam merdeka gitu. Jihad terbesar Bung Karno. Itu jihad terbesarnya. Walaupun kita mengetahui Soekarno, sekali lagi kita bilang itu identitas keislamannya, maksudnya sebagai seorang ulama, seorang yang tidak melekat kepada dirinya, karena memang ada yang lebih tinggi melekat kepada dirinya, tokoh bangsa. Itu artinya dia di atas para ulama, di atas para pendeta, di atas para segala macam, dan dialah di situ sebagai sosok pemersatunya di situ. Kemudian Bang, kalau kita bilang kan bagaimana Sumbangsi beliau juga kan nggak sedikit seperti mempertahankan universitas tertua Al-Azhar, kan gitu. Kamu dibubarin, kemudian Bung Karno bersurat gitu. Kalau kemudian Al-Azhar ditutup, terus kami mengenal Mesir dari mananya kan gitu. Karena kami mengenal itu. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana dia menemukan makam Bukhari, Imam Bukhari misalnya kan, sebagai syarat negosiasi dengan Rusia kan begitu. Makanya jalan Soekarno ada di mana-mana kan, kecuali di Medan. Bahkan sampai di Arab Saudi penghijauan juga dari Soekarno idenya. Di Medan. Makanya ketika tadi pertanyaannya apa jasa Soekarno sama Islam, kita nggak bisa jelaskan satu persatu itu. Karena apa? Karena sudah dia himpun dalam satu tujuan itu, menjadikan satu bangsa Indonesia yang mayoritas itu adalah Islam, lalu memerdekakan Indonesia yang rakyatnya adalah Islam dan tertindas. Itu jasa yang luar biasa. Itu jasa utamanya. Artinya bahwa
selama perjuangan Bung Karno dari muda sampai di beliau wafat itu adalah bagian bentuk dari jalan jihad beliau. Bisa kita katakan begitu ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat. Terus Bang, kan sekarang akibat desoekarnoisasi pada era Orde Baru. Dan Orde Baru kan selalu menabrakkan antara Islam dengan pemikiran Islam dengan pemikiran Bung Karno. Dan sampai hari ini tuh masih terasa. Sehingga kemudian PDI Perjuangan mencanangkan peringatan Dulang Bung Karno sebagai langkah tidak langsung dalam melawan dari desoekarnoisasi. Bagaimana menurut Abang? Ada pertanyaan lain nggak? Kenapa? Pengen tahu ini aja. Desoekarnoisasi itu sebenarnya sangat politis ya. Dimulai dengan peristiwa mengurangi pengaruh Soekarno, di mana ada semangat anti komunis, dan Soekarno didirikan oleh katakanlah pemerintah Orde Baru di Soeharto itu. Soekarno bagian dari komunis itu sendiri. Padahal pada masa itu Partai Komunis masih legal kan? Masih legal, dan Soekarno sendiri PNI, bukan PKI kan begitu. Ini kan identifikasi yang keliru kan. Artinya pada masa itu kan PKI nggak ada bedanya dengan partai yang kita. Nggak ada bedanya. Sama dengan Gerindra, sama dengan sama. Cuma bedanya kan udah ilegal kalau sekarang. Lalu soal bacaan dan ideologi, sekarang saja kelihatan haram. Marxisme Leninis, ya kan, pemikiran-pemikiran Tan Malaka, Madilog itu kan, pemikiran-pemikiran Syahrir dianggap haram saat sekarang ini karena proses desoekarnoisasi tadi, ada proses deideologisasi tadi kan. Sebelumnya kan nggak ada masalah. Iya, nggak ada. Bahkan pemikiran-pemikiran kiri yang kita sebut kiri sekarang ini itu banyak menginspirasi berbagai gerakan muda. Banyak menginspirasi gerakan-gerakan, bahkan gerakan-gerakan ulama sekalipun terinspirasi dari pemikiran-pemikiran itu. Salah satunya Haji Misbah ya. Haji Misbah itu. Nah, nggak ada masalah. Ada jalannya Bang di Medan. Haji Misbah ada. Ada itu. Oke. Jadi desoekarnoisasi ini sama dengan menghapuskan berbagai pemikiran ideologis. Sehingga satu ideologi saja, ideologinya kalau mereka sebutkan Pancasila kan, padahal mereka ideologinya Soehartonya itu kan, bukan ideologi Pancasila. Nah, tentu ini banyak merugikan bukan buat PNI atau PDI tapi banyak merugikan buat generasi berikutnya. Mereka punya batasan-batasan dalam membaca, batasan-batasan dalam mengambil berbagai referensi itu sangat merugikan. Nah, motivasinya sekali lagi hanya mengurangi atau bahkan menghapus pengaruh dari Soekarno itu sendiri. Atau saya terjemahkan berarti desoekarnoisasi sebenarnya tidak ada persoalan dengan sosok Bung Karno. Nggak ada. Hanya soal kepentingan politik saja. Kepentingan politik, bagaimana kekuasaan baru mempertahankan politik barunya, kekuasaan barunya sehingga menjadi kuat, menjadi sangat menguasai itu. Tentu harus ada yang dilegitimasi, harus ada didelegitimasi, harus ada yang dibuang di situ. Dan itu lumrah. Sekali lagi nih Bang, saya tekankan, berarti desoekarnoisasi maksudnya bukan karena pengaruh tokoh, tapi karena hanya kepentingan politik Orde Baru. Kepentingan politik dan menghapuskan pemahaman-pemahaman yang kita sebut ideologi kiri tadi itu. Di situ. Karena saat bersamaan di berbagai belahan dunia kan sedang terjadi juga pertarungan antara kapitalisme dan komunisme di situ. Nah, itu nanti masuk geopolitik kita, Bang. Iya, makin berat pembahasannya. Gak usah ke sana lagi kita. Ke sana ya. Geopolitik nanti biar Bang Sem aja kelas ya. Bagaimana pertarungan di Laut Cina Selatan, kemudian kenapa Mapelindo nggak jadi, gitu kan, kemudian kenapa poros Jakarta, Moskow, Peking nggak jadi, itu geopolitik nanti. Oke. Perang Rusia Ukraina pun kita bahas. Kita nggak usah masuk ke sana lah. Jadi bahwa desoekarnoisasi itu
adalah maksud politik dari kekuasaan baru atau Orde Baru dalam rangka mengurangi pengaruh Soekarno dan kekuatan politik yang ada di situ untuk memperkuat garis politiknya. Bahkan lebih jauh adalah untuk melegitimasi kekuasaan baru dalam melakukan tindakan represif terhadap berbagai kekuatan politik yang tidak sejalan dengan kekuasaan baru tersebut. Ini terakhir Bang, terakhir. Artinya kan begini, saat ini kan udah muncul kesadaran bersama bahwa menafsirkan Pancasila kan nggak boleh serampangan lagi. Di Orde Baru kita kan menafsirkan Pancasila dengan yang namanya 36 butir-butir Pancasila. Artinya lari dari tafsir penggalinya gitu. Yeah. Lari dari tafsirnya Bung Karno lah kita bilang simpelnya. Sebagai seorang cendekia Muslim, kira-kira sepakat nggak Abang ketika mengembalikan tafsir Pancasila kepada tafsir penggalinya yaitu Bung Karno? Pendapat Abang? Bukan soal sepakat atau tidak sepakat, ini wajib. Wajib ya. Fardu ain hukumnya. Alasannya Bang, menarik ini. Jarang loh orang yang berani ngomong gini. Semua kitab suci Ya. itu penafsirannya harus ke sumber utamanya dulu. Penafsiran dalam kitab suci itu kan harus kepada sumber utamanya. Al-Quran, ya sumber utamanya Nabi Muhammad. Kalau bisa dia menerjemahkan menafsir Al-Quran dengan ayatnya saja, silahkan. Kalau ragu dia, cari hadisnya. Setelah itu cari asbabun nuzulnya, konteks ayat itu turun seperti apa. Dan seterusnya, kan begitu. Oke. Baru hal-hal yang tidak ditemukan, ulamalah berijtihad. Itulah jadi fikih. Kemudian jadi mazhab. Begitu. Nah sekarang, Pancasila ini sebagai sebuah asas dasar kita merdeka, dan itu kita sepakatin sampai sekarang tidak pernah dicabut. Ketika kita menerjemahkan atau menafsirkan Pancasila itu, ya harus kembali kepada wajib hukumnya, fardu ain, kembali kepada penggagasnya. Penggagasnya Soekarno. Apa yang dikatakan Soekarno tentang terjemahan tentang Pancasila itu, itulah dia maknanya. Ya. Itulah maknanya. Nggak boleh lagi ada makna-makna lain setelah itu. Sehingga Pancasila kemudian duduk pada tempat yang agung gitu ya, bukan sekedar hanya sebagai urusan Nah, masalahnya kan Pancasila ini hanya hafalan-hafalan saja. Tapi menerjemahkan kenapa ketuhanan yang Maha Esa. Kita terjemahkannya. Kembalilah kepada pemahaman Soekarno tentang ide Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa ketika dia pidato kan. Bahwa tadi saya bilang semua kita ini paham dengan Tuhan. Silahkan pahami ketuhanannya masing-masing, Tuhannya masing-masing, tanpa egoisme kan katanya. Kan gitu. Tanpa ini silahkan itu. Karena konsep ketuhanan itu atau nilai-nilai ketuhanan itu adalah amanah, jujur, ikhlas, adil, apalagi terjemahan-terjemahan kalau kita bertuhan itu sehingga kita menjadi orang yang sangat religi kan. Orang yang sangat religi adalah tercermin dengan dia adil perilakunya, dia terpercaya, tidak menipu, tidak bohong, ya. Dikasih amanah dia jalankan dengan baik. Nah, seandainya seluruh anak bangsa ini memahami nilai ketuhanan dengan apa yang dimaksud oleh Soekarno tadi, maka seluruh orang akan menjadi religi. Ya kan, menjadi religi, dia bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur, rajin dan lain sebagainya. Oke. Lalu ketika sudah begitu pemahaman ketuhanan yang sudah sebaik itu, maka menerjemahkan atau mengimplementasikan sila kedua sebagai manusia yang beradab itu menjadi mungkin. Kan nggak mungkin kita jadi manusia beradab kalau kita tak bertuhan. Nggak mungkin. Ya kan? Walaupun ada kemungkinan juga kan gitu, tapi jauh lah gitu. Nggak mungkin. Ya artinya kan kalau dia sudah bertuhan dan dia melaksanakan nilai-nilai ketuhanannya dengan pemahaman masing-masing, nggak ada masalah. Lalu ketika itu maka dia menjadi manusia yang beradab kan? artinya kalau dalam bahasa kita setiap manusia yang bertakwa pasti beradab. Pasti beradab. Nah, orang yang beradab
pasti tidak suka perpecahan. Siap, keren ini. Ya kan? Ya, oke. Kan nggak suka perpecahan. Karena nggak mau gaduh dia. Nggak mau gaduh, maka dia cinta persatuan. Nah, cinta udah. Sila ketiga terimplementasi. Kalau Persatuan ada masalah bermusyawarah kan. masuk keempat. Nah, orang yang cinta persatuan selalu menyelesaikan semua masalah dengan musyawarah. Musyawarah. Ya kan? Dengan musyawarah. Bayangkan kalau orang yang duduk di majelis itu, mereka bermusyawarah, kumpulan orang-orang yang cinta persatuan. Berarti selalu mencari solusi. Ya kan? Orang-orang yang cinta persatuan ini kan terdiri orang-orang yang sudah beradab ini. Iya, benar. Kenapa dia beradab? Karena dia bertuhan. Oke? Kalau dia nggak bertuhan berarti nggak beradab. Orang nggak beradab berarti nggak suka persatuan, suka perang aja gitu, ribut aja. Nah, orang-orang kan nggak bisa diajak duduk bersama untuk musyawarah. Kalau sudah duduk bersama dalam musyawarah dengan semangat ketuhanan tadi, maka untuk mencapai keadilan sosial itu menjadi sangat mudah. Company aja kabur dibikinnya kan. Oh iya. Nah, sekarang kenapa kita nggak bisa mengimplementasikan itu? Pancasila itu kita tafsirkan kembali kepada pemahaman Soekarno itu, lalu implementasinya juga tepat. Tentu Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat kuat. Ya, artinya saya menyebutkan begini, Bang. Seluruh problem bangsa hari ini, yang ada hari ini, bangsa Indonesia hari ini, solusinya adalah mengembalikan tafsir Pancasila kepada tafsir penggalinya. Oke, Begitu ya, Bang. paduain, Pintar itu, Bang ya. pinter. Aku sih jam aja pinternya, Bang. Lewat sejam Paul lagi, Bang. Pinter itu. Ini sejam. Tadi kebetulan dikasih makan rendang tadi sama Pilja. Rendang tuh sih. Pintar. Sejam aja. Sejam nanti Paul lagi. Kalau ngaku Pancasila, itu pertama bertuhan. Itu dulu. Selesaikan itu dulu. Siap. Ini perspektif Islamnya kan begitu. Oh. Kenapa saat Piagam Jakarta, ketuhanan dengan mengamalkan, Wajib. wah, bagi pemeluk ya, lalu kemudian diprotes nih sama tokoh-tokoh Indonesia Timur. Oh, ini harus 7 kata dihilangkan. Kenapa dengan mudah ulama-ulama Islam menerima 7 kata itu dihilangkan? Kan bahas Mas Ari. Iya, kenapa dengan mudah? Kembalikan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Karena pemahamannya adalah kalau Piagam Jakarta, ketuhanan dengan menjalankan syariat, ini masih fikih. Oke. Masih fikih. Benar-benar. Iya. Ya? Kalau masih fikih, saya nggak kebayang kalau Piagam Jakarta tidak dilakukan. Gimana umat Islam baca-bacaan ketika beribadah? Karena ada pemahamannya, ada 4 mazhab sajalah, pasti ribut. Belum lagi masuk mazhab yang lain. Jadi aja nggak beres-beres ya kan. Tasawufnya. Ketika ini dicoret, para ulama langsung setuju. Ya, kenapa saya bilang langsung setuju? Karena prosesnya beberapa jam negosiasinya. Nggak berhari-hari kan? Enggak. Hanya beberapa jam. Langsung setuju dia kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini selesai, berarti hukum soal fikihnya ini selesai, nggak dipakai. Masing-masing silahkan. Yang penting la ilaha illallah. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Berarti sila pertama ketika tidak ada Piagam Jakarta jauh lebih dalam kan? Jauh lebih dalam. Karena hablum minallah kan? Iya. Kalau dia ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, ini masih fikih, bos. Hablum minanas. Masih fikih dan hablum minanas. Dan ribut ini. Saya nggak kebayang ini kalau dilakukan ributnya gimana umat Islam nih. Fikih yang mana mau kita pakai ini kan gitu. Syariat yang mana mau kita pakai. Tafsir yang mana ya? Tafsir yang mana mau kita pakai. Tapi la ilaha illallah nggak ada yang berdebat, bos. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Menarik Bang. Tapi kayaknya sudah dikit. Iya. Waktu kita sangat terbatas, nanti akan kita sambung lagi. Oke. Dan kita juga mohon maaf sudah mengganggu kesibukan Abang sehari-hari, apalagi nih. Kita perasaan sibuknya. Enggak, sok sibuk ya. Sok sibuk. Kalau kami tetaplah sibuk walau tidak berguna, kan gitu. Oke, terima kasih Bang Aswan atas bagi-bagi ilmunya, dan saya mau tahu nih harapan Abang terhadap rekan-rekan juang penonton channel YouTube DPD Perjuangan Sumut terhadap Bulan Bung Karno. Pesannya. Soekarno adalah tokoh bangsa yang luar biasa. Pemikiran-pemikiran ini sudah menjadi pemahaman sebagian dari bangsa Indonesia, sehingga ada Soekarnoisme katanya. Ide-ide beliau dalam
meletakkan dasar kemerdekaan Indonesia juga sangat berlian. Nah, sekarang tugas kita sebagai penerus Soekarno, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah kita diskusikan, itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Gugatan bahwa Indonesia belum sampai pada keadilan sosial sila kelima, karena kita masih belum konsisten pada sila yang pertama. Iya. Terima kasih. Oke. Nanti kalau aku yang menyampaikan pesan terakhir, nanti dikirain nyontek Najwa Shihab kan gitu. Awalnya. Oke, rekan juang sekalian, terima kasih pada Bang Aswad. Demikian bincang-bincang diskusi ringan kita hari ini. Karena tamu kita hari ini cukup sibuk, biasanya kita tappingnya malam, ini terpaksa tappingnya siang karena beliau sempatnya siang. Terima kasih rekan juang sekalian, jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan share untuk mendukung channel dari DPD PDI Perjuangan Sumut. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.